Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Harapannya dimanapun kita berada, boleh dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat dan senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk 1 minggu yang boleh kita lalui kembali. Tuhan telah memelihara perjalanan hidup kita, memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Dan hari ini Dia izinkan kita kembali untuk boleh mengadakan ibadah minggu. Terpujilah Tuhan. Topik ibadah kita pada hari ini adalah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saat ini, mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini. Biarlah oleh pertolongan saja, pertolongan yang daripada Tuhan, yang boleh menolong kita untuk memuji menyembah Dia lewat ibadah ini. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Allah. Perlindungan bagi orang yang remuk hatinya dan penghiburan bagi orang yang penuh khawatir. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Dia yang empunya langit dan bumi serta segala isinya, sebab Dialah sumber kehidupan. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan dan serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya dan bermazmurlah baginya. Beritakanlah perbuatannya yang ajaib. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Bersyukurlah kepadanya sebab Ia baik. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh pujian, sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus, yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu, dan selalu baru. Maka layaklah kami menaikkan kidung yang baru bagi-Mu. Ya Roh Kudus, pandulah kami dalam ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan kami bagi-Mu saja. Kiranya kami selalu diajari untuk mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Segala jalan Tuhan ialah adil dan benar, selalu mendatangkan kebaikan dan penghiburan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Mari kita sembah, kita puji Tuhan Allah kita. Kita bernyanyi, besar dan ajaiblah karya-Mu. Jemaat diundang untuk berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Marilah kita mengaku dan memohon keampunan atas segala dosa kita. Bapa Sorgawi, firman-Mu mengatakan kepada kami, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Dalam terang firman-Mu kami mengaku bahwa kami lebih sering hanya mengasihi diri kami sendiri. Dalam terang firman-Mu kami mengaku bahwa kami sering jatuh dalam dosa, mementingkan diri sendiri. Ya Bapa, ampunilah kelemahan kami, kasihanilah kami. Tuhan
Aku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, karena itu hidup kami sering terasa kering dan gersang. Semangat persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami menjadi berkurang. Ya Bapa, ampunilah kelemahan kami, kasihanilah kami. Jika tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkuasa, pikiran dan tuturku bercela, Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1b sampai dengan 2. Firman-Nya, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan kasih inilah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, orang berdosa, yang hina dan yang tidak layak ini. Syukur bagi Allah yang telah mengampuni kita. Mari kita responi kasih pengampunan yang telah Dia berikan. Kita bernyanyi, di salib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosaku yang keji. Di salib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita merasa dikasihi dan diampuni. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengasihi dan mengampuni kami. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamatku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat diundang untuk berdiri.
bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Kebaktian Minggu Berbahasa Indonesia, Minggu 2 Mei 2021. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebaktian minggu yang lalu yang telah terlaksana dengan baik, diikuti secara serentak sebanyak 99 viewers, dan persembahan sebesar 115.000. Terpujilah Tuhan Sang Pemilik Pelayanan. Yang kedua, kembali kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua, secara khusus bagi yang pertama sekali beribadah di tempat ini. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya panjang umur, semakin melimpah dalam kasih dan pengetahuan yang benar, semakin bertumbuh dalam iman dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang keempat, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada hari ini adalah Bapak Pendeta Perlindungan Situmorang. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Yang kelima, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman pada minggu depan tanggal 9 Mei 2021 adalah Ibu Elizabeth Purba. Mari kita dukung dalam doa, dan mari kita mengajak saudara-saudari dan teman untuk mengikutinya. Yang keenam, jam doa bahasa Indonesia, kami ulangi, jam doa kebaktian bahasa Indonesia diadakan setiap hari Selasa pada pukul 20.00 WIB. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan topik doa ke nomor yang tertera pada layar. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian dan dukungan doanya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh mengadakan ibadah ini kembali, adalah bukti bahwa 1 minggu kembali telah Tuhan sertai perjalanan hidup kami, telah Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh sampai kepada hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebutuhan hidup yang Kau penuhkan bagi kami, setiap hal-hal yang kami butuhkan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi, di dalam keseharian kami. Engkaulah yang telah menolong kami untuk menjalaninya. Terima kasih kepadamu ya Allah. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik, secara khusus di Gereja GKPS Parangbulan ini ya Tuhan. Kebaktian berbahasa Simalungun, kebaktian berbahasa Indonesia, ibadah sekolah minggu dan remaja, Tuhan masih sertai hari lepas hari, boleh tetap mengadakan ibadah sekalipun Tuhan secara live streaming. Kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh itu pun Bapa, kami boleh tetap menikmati ibadah
baik dari tempat kami masing-masing, di setiap rumah, Tuhan yang telah memberkati. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami tetap boleh beribadah kepadamu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk negara kami ini ya Tuhan, negara Indonesia ini. Biarlah Engkau yang boleh terus memberkati Tuhan, terus menyertai para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat pedesaan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan tentukan, untuk orang-orang yang Tuhan pilih dan boleh bekerja, boleh memimpin sampai hari ini dengan baik. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberkati mereka ya Tuhan, Engkau berkati kesehatan mereka, Tuhan berikan kerendahan hati, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk memimpin ya Allah. Tolong juga kami ya Tuhan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk boleh tetap taat mengikuti protokol kesehatan dalam perjuangan kami Tuhan hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Biarlah kami boleh tetap menjaga kesehatan kami, menjaga pola makan kami ya Tuhan, pikiran kami. Biarlah dengan demikian Tuhan kami boleh turut serta berkontribusi untuk setiap program yang diadakan ya Bapak untuk melawan virus corona ini. Kami pun terus berdoa ya Tuhan untuk vaksinasi yang tengah berjalan. Tuhan berkatilah ya Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalamnya, dan berkati juga setiap orang-orang yang Tuhan untuk memberikan dirinya divaksin. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh menyempurnakan perjuangan kami ya Bapa dalam melawan COVID-19 ini. Kami pun berdoa ya Tuhan buat saudara-saudari kami yang terkena musibah, yang terkena bencana. Terlebih ya Tuhan di akhir-akhir ini, bencana yang dihadapi oleh negara kami ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tahu semuanya itu, Engkau melihat semuanya itu. Dan kami pun percaya Tuhan mengizinkan itu terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Maka ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalaminya, yang terkena musibah dan bencana. Tuhan, berikan mereka kerendahan hati, berikan mereka juga hati untuk melihat bahwa itu semua adalah atas seizin Tuhan. Dan ada kebaikan Tuhan di sana. Setiap yang mereka alami, setiap yang kami alami adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya itu ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap program pemerintah kami, baik yang tengah berjalan, baik yang direncanakan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah negara kami ini boleh tetap aman, tentram dan damai. Engkau tolong kami ya Tuhan dalam menyongsong Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi pun ya Bapak, Engkau menolong kami boleh tetap menjaga ketertiban sehingga kami pun Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memberikan kontribusi di sekitar kami, di lingkungan kami ya Tuhan, untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan mengikuti aturan yang pemerintah telah tetapkan bagi kami. Terima kasih kepadamu ya Bapa. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Engkau berkati beliau ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan saja yang boleh diberitakan, dan biarlah banyak orang yang menerimanya, mempercayainya ya Tuhan, dan oleh kekuatan yang daripada-Mu kami boleh melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini, yang berada di tengah-tengah penantian, baik itu penantian keturunan, penantian teman hidup, penantian pekerjaan, atau apapun itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan kami mempunyai pengharapan, di dalam Tuhan kami mempunyai hari depan yang penuh pengharapan dan keceriaan. Terima kasih ya Tuhan.
Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan mempersembahkan kurban syukur kita kepada Tuhan yang terbaik yang kita terima dari Allah kita. Seperti yang diaturkan oleh gereja kita, mari saudara boleh mengambil bagian di dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan pemberian kita kepada Tuhan pada saat ini adalah Mazmur pasal 52 ayat 11, saya bacakan kepada kita. Demikian sabda Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Persembahan dapat dikumpulkan melalui nomor e-wallet yang tertera di layar. Sembari mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Arbab. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah.
Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mazmur 119 ayat 105 berkata, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya percaya semua kita yang beribadah ini juga meyakini dan mempercayai ayat ini. Saat ini mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi, Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Marilah kita berdoa. Bapa, segala hormat, pujian, pengagungan kami nyatakan kepadamu. Kami anak-anak Tuhan, umat tebusan-Mu. Kami memuji, meninggikan, dan mengagungkan nama Allah yang kudus dan mulia. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa.
Semarak kemuliaan-Mu kiranya terus dinyatakan oleh umat-Mu melalui pujian dan penyembahan, pengagungan kami kepada Tuhan. Lewat apa yang Engkau kerjakan, perkara-perkara dahsyat dan ajaib yang kami alami sebagai umat-Mu. Dalam banyak perkara Tuhan sudah menyatakan, sungguh Engkau menerima setiap pujian dan penyembahan anak-anak-Mu. Bahkan Engkau bertahta di atas puji-pujian umat Tuhan, gereja-Mu di sepanjang abad. Itu sebabnya Tuhan, biarlah setiap hati, setiap jiwa, setiap pribadi anak-anak-Mu yang menyadari karya terbesar di dalam hidup kami melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Jiwa kami, hati kami, suara dan pengagungan kami terus berkobar-kobar untuk Tuhan. Suara yang indah dan nyaring dinyatakan oleh umat-Mu untuk memuji memuliakan Engkau. Demikian juga Tuhan di sore malam ini, umat-Mu sehati meninggikan Tuhan melalui puji-pujian kami. Semarak kemuliaan-Mu melingkupi setiap pribadi dan jiwa roh kami terangkat sungguh semakin dekat kepada Tuhan, menikmati keindahan kehadiran-Mu. Firman-Mu sejenak kami akan renungkan. Berbicaralah Bapa, anak-anak-Mu siap mendengar, hamba-Mu Engkau urapi untuk menyampaikannya. Oleh karena itu yang menyampaikan juga mendengar, sama-sama diberkati oleh Tuhan, berlimpah kasih setia dan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi sore malam ini atau hari ini adalah minggu menurut kalender gerejawi kita adalah minggu kantate. Puji-pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah, bernyanyi dan bersyukur kepada Allah. Itulah minggu kita saat ini. Mazmur pasal yang 150. Ayat yang pertama sampai ayat 6, mari kita membacakan bagian firman ini. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian sabda Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan terlebih ketika kita sudah terbiasa melakukan sabda Tuhan di hidup kita sehari lepas sehari. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukurlah kita sebagai orang Kristen dan juga sebagai orang Batak. Saya bangga sebagai seorang Batak. Entah kita Batak Toba atau Batak Simalungun, ada 5 Batak sesungguhnya ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, Tuhan sebetulnya menganugerahkan talenta yang istimewa bagi orang Batak. Bernyanyi. Tidak terlalu menyombongkan diri dan tidak sombong sebetulnya. Kalau kita sebut suku Batak adalah salah satu dari sekian banyak suku bangsa di dunia ini yang bisa dikedepankan untuk bernyanyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur bahwa melalui nyanyian sebetulnya ada banyak perkara bisa dinyatakan. Tahukah kita bahwa musik sebagai dasar dari sebuah nyanyian ada notnya, ada notasinya.
lalu dikembangkan menjadi sebuah ritme, sebuah irama yang sangat indah. Ada banyak orang diurapi Tuhan untuk menganugerahkan talenta bermain musik, talenta untuk menuliskan lagu, termasuk sepanjang sejarah umat Tuhan. Tuhan menganugerahkan musik yang indah di dalam diri umatnya. Saudara, dalam permulaan peradaban manusia pertama itu, Adam dan Hawa, keturunannya dengan waktu yang sangat singkat, sebetulnya di pasal yang keempat sudah dianugerahkan Tuhan yang namanya musik. Kejadian pasal 4 ayat 21. Nama adiknya ialah Yubal. Ada yang bernama Yabal sebetulnya di ayat 20. Yabal dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nah, dia punya adik. Adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Kejadian pasal 4 ayat 21. Itu generasi-generasi awal dari umat manusia. Sudah ada yang namanya musik. Saudara, betapa agungnya musik pemberian Tuhan. Dan musik itu ada musik dalam bentuk instrumen, ada musik dalam bentuk vokal. Dua-duanya disebut musik. Maka nyanyian Kristen yang kita berdengarkan di dalam setiap ibadah minggu dan juga di dalam kehidupan sehari-hari umat Tuhan yang bernyanyi bagi Tuhan, kita menyadari sungguh-sungguh bahwa keindahan musik baik instrumen dan vokal itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Maka di dalam Mazmur 150 pasal Mazmur dari kitab suci kita, lihatlah betapa kayanya. Mazmur sebetulnya artinya adalah puji-pujian juga, pengagungan. Dalam 150 pasal ini ada banyak sekali topik, tema-tema yang disodorkan oleh para penulis Mazmur yang diurapi Tuhan. Banyak kondisi mereka bisa nyatakan ekspresi jiwa, ekspresi rohani, ekspresi hati mereka di hadapan Tuhan lewat menuliskan puisi-puisi yang indah yang pada akhirnya ditambahi, digubah menjadi sebuah lagu yang sangat indah di hadapan Tuhan. Dan Daud memiliki peranan yang sangat penting di dalamnya. Dari 150 Mazmur, 74 diantaranya, ada yang bilang 73, ada yang bilang 74, adalah gubahan dari Daud. Lalu Mazmur 150 ini sebagai pamungkas dari 150 pasal kitab Mazmur. Lihatlah, Mazmur ini kemungkinan besar kalaupun tidak dituliskan, para penafsir Alkitab bilang ini mungkin ditulis oleh Daud. Dimulai dengan kata haleluya, diakhiri juga dengan kata haleluya. Sebagai bentuk paralel, ada bentuk-bentuk sastra atau puisi dari Mazmur bisa dipelajari secara akademik. Tapi kita bisa melihat kesejajaran dari Mazmur 150 ini sebagai inklusio istilahnya. Satu bentuk komitmen yang dimulai dari awal dan diakhiri dengan kata yang sama. Pujian dan pengagungan kepada Allah. Maka tidak heran gereja selalu dalam setiap tahun dalam kalendernya mengambil satu waktu, minggu kantate, minggu di mana umat Tuhan diajak untuk bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Betul, setiap minggu kita sudah lakukan itu, tapi adalah sangat indah kalau kita diingatkan lagi
kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya memuji Tuhan. Amin. Ya. Kalau Batak Kristen lagi, betapa sempurnanya. Maka kalau orang Kristen Batak yang malas bernyanyi memuji Tuhan, dipertanyakan imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dirindukan oleh Tuhan dari umatnya melalui Mazmur ini? Bahwa setiap orang yang bernafas, saudara bernafas kan? Saya juga bernafas, kita masih hidup. Segala yang bernafas memuji Tuhan, itu tema kita. Dan ayat yang ke-6 menjadi sebuah momentum yang ditegaskan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Akhir dari seluruh Mazmur dari 150 pasal ditegaskan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Maka selama nafas masih dalam raga kita, masih hidup, masih sehat, bahkan ada orang sudah di dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit di dalam perawatan penyakitnya, tetap berjuang untuk memuliakan Tuhan lewat nyanyian. Saudara, di mana kita memuji memuliakan Tuhan? Pemazmur sendiri menjawabnya. Ayat yang pertama, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Tempat kudus Tuhan itu di mana? Pertama di sorga. Di sorga, saudara, tetap ada nyanyian. Maka Martin Luther, Bapak Gereja Lutheran itu, dia bilang begini, firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Tetapi ada satu lagi yang kekal, kelak ada di sorga, yakni nyanyian yang memuliakan Tuhan. Amin itu. Maka lihatlah Mazmur puji-pujian tetap dilanjutkan sampai di surga. Wahyu pasal 11, Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 15 yang tadi dibacakan waktu kita responsoria. Ayat 1 sampai ayat 4 itu. Secara khusus ayat 3 dan ayat yang keempat, itu nyanyian kita yang tadi. Di Wahyu pasal 19 juga ada nyanyian yang agung dinyatakan di sorga. Mazmur pasal 15 yang tadi ayat 3-4. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Nyanyian kita yang tadi dilandaskan pada Mazmur dalam Wahyu itu. Wahyu pasal 15 ayat 3 dan 4. Artinya sampai di sorga dalam kekekalan yang tidak berujung itu, waktu umat Tuhan sudah bersama pencipta di sorga. Seseorang pernah tanya, apa sih kerjaan kita nanti waktu sudah di sorga? Ayo jawab, ayat-ayat itu bisa menjawab. Menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Lalu dengan menyeleneh ya, dia bilang, apa yang gak capek kita? Di dalam roh, karena di sana tidak ada daging. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah menyebut namanya capek. Karena keagungan dan kemuliaan Tuhan hadir di situ dan kita semua hanyut di dalamnya sebagai umat Tuhan yang dipersekutukan secara kekal pencipta dan ciptaannya. Saya tidak bisa menggambarkan keindahan itu dalam keterbatasan kata-kata manusia. Tapi kalau engkau percaya pada Yesus Kristus, engkau dan saya akan menikmati keindahan itu suatu hari kelak. Saudara, pujilah Tuhan di tempat kudusnya, di sorga.
Keagungan itu dinikmati oleh Tritunggal. Kemuliaan Tuhan bersinar di sana dan diwarnai dengan keindahan puji-pujian umatnya. Pujilah Tuhan di dalam cakrawalanya yang kuat. Itu juga bicara tentang surga. Cakrawala, kalau kita belajar tentang doktrin tentang surga, sebetulnya ada 3 lapis surga. Ya, surga yang pertama adalah awan-awan sana, di mana oksigen masih ada. Orang burung masih bisa terbang di sana. Tapi juga ada yang namanya surga tingkat kedua. Itulah di mana planet-planet, bintang, bulan bergantungan. Ya, begitu. Tapi ada namanya surga bicara tentang tahta Allah. Di mana Allah bertahta dalam arti kediamannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam seluruh lapisan itu, keindahan puji-pujian kepada Tuhan harusnya dinyatakan. Mari kita lihat untuk membantu pemahaman kita dari Mazmur pasal 148. Mundur 2 pasal. Judulnya Langit dan Bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta, dan seterusnya. Baca nanti Mazmur itu. Kalau begitu, memuji Tuhan menurut Mazmur 148 ini, memuji Tuhan di segala tempat. Di sorga dan di bumi. Oke, kita belum ke sorga, kita belum ada di sana. Kita masih ada di bumi, itu berarti selama umat Tuhan ada di bumi ini, di sini, kita masih hidup. Umat Tuhan pun diajak, diminta Tuhan, senangkan, muliakan, agungkanlah nama Allah kita dengan nyanyian pujian. Saudara, ini hal yang luar biasa. Sebagai sebuah hak istimewa, diberi akses yang luar biasa, diberi kesempatan yang luar biasa. Selain dari memberi talenta kepada gerejanya untuk bernyanyi, untuk menggubah lagu miliaran, umat Tuhan menggubah lagu miliaran. Ya, sampai hari ini selalu ada yang baru. Itu sebabnya dikatakan pujilah Tuhan. Nyanyian baru dikatakan Mazmur 98 ayat 1. Ya kan? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kalau ada nyanyian baru, berarti ada nyanyian lama. Bukan berarti baru berarti sekitar sebulan yang lalu digubah, dicipta. Itulah yang baru. Yang dicipta tahun 1500-an itu lama, bukan itu. Ya. Ada banyak sekali lagu-lagu him yang diciptakan oleh entah bapak-bapak gereja, entah para penggubah musik pada zaman gereja abad pertengahan dan sampai sekarang. Bukan berarti itu lagu lama, bukan. Lagu lama atau nyanyian lama bicara tentang nyanyian orang di luar Tuhan. Nyanyian orang yang hidupnya masih dikuasai dosa. Nyanyian orang yang tidak mengarahkan suara dan keindahan vokalnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka kita golongkan ada 2 jenis nyanyian. Nyanyian duniawi atau nyanyian gerejawi. Nyanyian Kristen. Dan nyanyian Kristen pun dibagi 3. Saudara boleh lihat ya. Gereja-gereja yang membiasakan diri dengan nyanyian-nyanyian him, berbahagialah kita dengan segala keindahan itu. Tapi gereja-gereja yang terbiasa dengan nyanyian kontemporer, engkau juga bisa menikmati keindahan hadirat Allah melalui itu. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5, kubacakan ya.
supaya jangan saling tuduh menuduh, saling menjelek-jelekkan kita, ya. Firman Tuhan di Efesus pasal 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, 1. Kidung puji-pujian, 2. Dan nyanyian rohani. Kalau ditanya saudara, maksudnya apa itu? Mazmur, ya 150 pasal inilah yang digubah. Gereja punya nyanyian yang khusus menggubah mazmur. GKI secara kontemporer sekarang menggubah ulang mazmur 100 yang pasal 1 sampai 150. Yang lalu ada juga nyanyian mazmur. Saya masih ingat itu, sampulnya warna putih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa pakai itu untuk nyanyian pengagungan kepada Tuhan. Mazmur biasanya langsung kata-kata mazmur itu diambil lalu dibuat notnya. Lalu ada ternyata yang disebut dengan ayat 19 itu, ya, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Yang mana yang kontemporer, yang mana yang him. Kidung puji-pujian itulah him dalam pemahaman gerejawi. Nyanyian rohani itulah lagu kontemporer yang sampai detik ini ada anak Tuhan mungkin di satu tempat menggubah lagu sesuai dengan kebenaran Alkitab, sesuai dengan pengalaman rohaninya bersama Tuhan. Satu kesempatan dipakai, lahirlah lagu-lagu yang indah untuk Tuhan. Maka antara gereja yang menyanyikan lagu-lagu him, itu jalankanlah dengan baik-baik. Dengan gereja yang menyanyikan lagu kontemporer, lakukanlah dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan ada gereja seperti kita di GKPS Padang Bulan ini, sekian kali saya berkhotbah dalam kebaktian bahasa Indonesia. Waktu normal yang lalu, pagi atau sore malam. Saudara, sampai hari ini kita membangun kebaktian dengan blended. Saya kira itu istilahnya. Digabung. Ada kalanya kita menyanyikan lagu him yang sangat agung, puji Tuhan. Misalnya, lagu misalnya Kudus, kudus, kudus. Tritunggal kita nyatakan keagungannya di situ. Tapi ada kalanya kita menyanyikan lagu yang sangat kontemporer. Jiwaku ingin bernyanyi. Itu abad-abad sekarang. Gurga yang menciptakan lagu ini dan sangat-sangat viral. Banyak sekali umat Tuhan menyanyikannya. Bahkan yang lebih kontemporer lagi, misalnya seperti nyanyian Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Semuanya bisa dipakai Tuhan. Maka jangan ada orang yang bilang, oh lagu kontemporer adalah lagu yang bukan Kristiani. No, bukan. Saya tidak setuju itu. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan dibilang lagu kontemporer adalah lagu setan. Terlalu lancang. Saya tidak setuju itu. Banyak sekali penggubah lagu kontemporer adalah anak-anak Tuhan yang sangat-sangat setia, saleh, dan mengangkat kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah nyanyian yang sangat indah. Dan hidupnya sungguh ada di dalam firman itu. Dan memberkati banyak orang, mempertobatkan banyak orang, menggugah hati banyak orang. Sehingga sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Lagu him juga demikian. Di sepanjang abad gereja telah mempertobatkan banyak orang dari kegelapan dosanya masuk ke terang Kristus oleh banyak nyanyian him. Orang-orang yang menuliskannya adalah mereka yang sangat saleh dan mencintai Tuhan Yesus. Dan lagu-lagu pujian mereka menjadi lagu yang berlaku di sepanjang zaman gereja sampai hari ini. Sepertinya begitu klasik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan mazmur, ceklah lagu-lagu yang ada sekarang dan lagu-lagu him. Ada banyak sekali syairnya diambil dari mazmur-mazmur mulai pasal 1 sampai pasal 150 itu.
Semua itu adalah firman Tuhan yang dinyanyikan. Kebenaran Alkitab yang dibuat not menjadi sebuah nyanyian pengagungan. Maka nyanyian adalah doa yang dinyanyikan. Itu doa yang dibuat notnya oleh para komponis yang diurapi Tuhan. Maka pujilah Tuhan adalah sebuah keindahan dari umat Tuhan dengan penciptanya. Oleh karena itu gereja, di mana kita memuji memuliakan Tuhan di gereja ketika beribadah, live streaming seperti ini berarti di rumah, lalu di tempat kerja, dimanapun, entah engkau lagi mengendara pun, nyanyian engkau sendiri yang menyanyikan, puji Tuhan. Tapi engkau juga mendengar musik, mendengar lagu-lagu. Saya minta melalui tema kita pada minggu sore malam ini, cek ulanglah. Selain dari nyanyian yang engkau nyanyikan dan nyanyian yang engkau dengar, lebih banyak mana? Lagu-lagu yang memuji memuliakan Tuhan kah? Lagu gerejawi kah? Dari 3 kategori itu. Mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Mazmur, him atau lagu kontemporer. Atau lebih banyak nyanyian lagu-lagu duniawi. Saya tidak anti dengan lagu-lagu dunia, dalam arti lagu-lagu yang syairnya bisa membangun hati, membangun jiwa, menghibur, menguatkan, itu bisa juga. Atau lagu-lagu yang menyatakan keagungan alam, lagu-lagu yang menyatakan keagungan sebuah budaya, sebuah bangsa, sebuah momentum, dan seterusnya. Tapi lihatlah dari lagu-lagu Batak lah misalnya, lagu bahasa Indonesia misalnya, yang dinyanyikan oleh para artis-artis. Sungguh-sungguh seleksilah lagu mana yang engkau ikut nyanyikan dan menjadi nyanyian favoritmu. Saya mengkritisi lagu-lagu Batak sekarang, sungguh-sungguh. Saya juga mengerti musik. Saya alumni seni musik sebelum sekolah teologi. Saya mengerti menuliskan not. Saya juga mengerti membuat beberapa lagu. Hari ini sudah 36 lagu rohani yang saya tulis direkam di studio musik. Dalam arti sungguh-sungguh. Oleh karena itu saudara, lihatlah, saya mendengar begitu banyak lagu-lagu Batak sekarang. Melodinya bagus-bagus, saya akui. Dan vokalnya mereka bagus. Ada juga vokal yang sampai berteriak-teriak. Saya khawatir putus itu pita suaranya. Ceklah lagu-lagu Batak sekarang, entah Simalungun atau Batak Toba. Seringkali diangkat tinggi-tinggi ke atas. Sehingga orang pada umumnya susah mengikutinya dengan level tinggi suara seperti itu. Tapi yang mau saya soroti adalah betapa banyaknya syair dari lagu itu adalah syair lagu yang tidak alkitabiah. Bicara tentang selingkuh banyak sekali. Bicara tentang cinta yang tidak murni, tidak kudus banyak di situ. Orang kedua, orang ketiga, orang keberapa pun ada di situ. Bicara tentang perceraian, bicara tentang bagaimana pengkhianatan, bicara tentang banyak hal yang sifatnya bukan ajaran Kristiani, bukan ajaran Kristen atau keluarga Kristen, atau rumah tangga Kristen, atau masa berpacaran Kristen. Kadang-kadang begitu sadisnya cara berpacaran dengan lagu-lagu yang diceritakan itu. Tidakkah ada sedikit keindahan bahwa anak-anak Tuhan berpacaran harusnya menikmati keindahan hubungan antar pribadi lain jenis itu, masa berpacaran itu. Kenapa bukan itu yang diangkat? Oleh karena itu banyak sekali saya saksikan orang Kristen Batak. Saya tidak berarti tidak setuju engkau menyanyikan lagu-lagu Batak non rohani, silakan. Tapi seleksilah lagu mana yang engkau nyanyikan. Dan jangan engkau semakin jauh dari Tuhan melalui syair lagu yang engkau nyanyikan itu. Ajaran-ajaran yang tidak mendidik untuk style anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
maka semua suara yang dinyatakan melalui nafas hidup kita yang kita wujudkan dalam bentuk nyanyian sebagai seorang Kristen, biarlah itu memuliakan Tuhan. Di situ poinnya. Oleh karena itu saudara, alasan dinyatakan oleh Tuhan di Mazmur ini, mengapa kita memuji Tuhan, ayat 2, karena keperkasaan dan kebesarannya yang hebat. Sadarkah kita betapa ajaibnya karya Kristus, karya Bapa, karya Roh Kudus di hidup kita? Mazmur 103 dibantu oleh bagian Mazmur itu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kalau bicara pengampunan akan sampai kita bicara tentang salib Kristus, ya kan? Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Itu bicara tentang Allah Jehovah Rafa. Dialah yang menyembuhkan penyakit. Allah kita disebut Jehovah Rafa. Ada banyak orang sakit disembuhkan dengan cara mujizat ilahi dari Tuhan. Nyanyikanlah itu, keagungan itu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ini bicara tentang jaminan keselamatan, bahwa tidak di dunia ini, tidak di penghakiman yang nanti dinyatakan masuk neraka kita, tapi masuk surga. Penebusan membawa kita ke surga. Nyanyikanlah itu. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kehidupan sehari-hari sampai hari ini Tuhan memimpin hidup kita. Covid ini sudah 1 tahun lebih. Didapati hidupmu sekarang sehat. Engkau menjadi orang-orang yang terselamatkan sampai hari ini. Secara khusus ada banyak anak-anak Tuhan juga yang akhirnya kena dan akhirnya dirawat. Tapi puji Tuhan, mereka sembuh. Nyanyikanlah itu sebagai ucapan syukurmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tidak sanggup kita menuliskan, menghitung kebaikan Tuhan di hidup kita sehari-hari. Maka semua karya pengasihan Kristus dalam keperkasaan dan kebesarannya yang hebat, sampai ke hal salib Kristus yang telah menebus hidup kita. Karyanya di Kalvari itu tidak habis-habisnya inspirasi dari Roh Kudus kepada anak-anak Tuhan untuk menuliskan keindahan-keindahan itu sampai hari ini. Saya pernah tanyakan kepada Heri Priyonggo. Siapa itu? Heri Priyonggo adalah salah satu personel atau pemimpinnya kayaknya dia, vokal grup Yeriko. Ada banyak nyanyian mereka dan kebanyakan diciptakan oleh Heri Priyonggo. Di satu kesempatan mereka memuji Tuhan di gereja kami waktu itu. Saya tanya kepada beliau, Mas Heri, apa sih yang menjadi sumber inspirasimu sehingga engkau bisa menuliskan banyak sekali lagu pujian untuk Tuhan? Saya pikir dia jawab dengan berbelit-belit, ya, dengan panjang berargumen. Dia hanya bilang, dipegangnya Alkitab, dibilangnya, inilah sumber inspirasinya, katanya. Saya sangat setuju. Amin itu. Alkitab kita ini karya agung dari Allah Tritunggal ada di sini. Tidak habis-habisnya menjadi inspirasi untuk menyatakan keindahannya dalam bentuk lagu. Oleh karena itu, kalau engkau pencipta lagu dan engkau Kristen, cobalah hayati lebih dalam kitab sucimu dan tuliskanlah lagu-lagu yang indah melalui itu. Oleh karena itu, firman Tuhan dilanjutkan. Bagaimana kita memuji Tuhan? Ayat yang ketiga sampai 5 disebut alat-alat musik jenis apapun itu bisa dipakai. Maka yang bermain piano di gereja, saya pernah ketemu para pengurus gereja dan pendetanya. Dibilang begini, di gereja kami hanya boleh piano. Di luar piano akustik maksudnya, bukan keyboard, ya. Di luar piano akustik nggak boleh. Oh begitu? Ya, nggak apa-apa. Itu pilihan mereka dan tidak salah itu. Piano akustik itu termasuk apa? Termasuk musik yang mana kalau di sini? Itulah yang disebut ceracap yang berdenting. Ting. Itu kalau dipencet satu piano akustik, ting,
Nah itu piano itu sebetulnya termasuk harpa, termasuk macam-macam jenis yang namanya gitar, kecapi dan seterusnya. Tapi bukankah di ayat 3 sampai 5 ada juga yang tiupan sangkakala? Ini adalah musik tiup, masuk suling, serune dan seterusnya, trompet, trombon, kontrabas, apapun itu, ya. Ada yang disebut rebana. Itu berarti alat musik pukul, ya, mulai dari Timur Tengah sampai ke Melayu, sampai ke orang Batak pun ada musik yang dipukul. Taganing misalnya. Ada juga permainan kecapi dan seruling, ada juga ceracap yang berdentang, itu adalah tang, simbal dari besi-besi, dari pelempengan, flat atau apapun itu. Saudara, zaman akan terus berubah, akan ada alat musik yang lebih canggih lagi ditemukan. Tapi semua itu bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Maka di KPS Padang Bulan saya bersyukur beberapa kesempatan ada musik yang dipadu. Pernah juga ada musik tradisional dipakai di sini. Ada musik yang sangat kontemporer, modern. Bisa digabung, puji Tuhan. Bisa sendiri-sendiri, puji Tuhan. Yang manapun itu. Silakan dipakai di gereja. Cuman sesuaikan dengan irama lagu yang sedang dimainkan. Mana yang cocok, semua bisa dipakai. Dan suara kita sehebat apapun dengan kualitas vokal, puji Tuhan. Tapi orang yang fals sekalipun suaranya, gak usah malu-malu. Puji Tuhan dengan caramu. Tapi untuk tampil di depan sebagai pemimpin pujian, tentu harus yang diseleksi. Sebagai singers, tentu harus yang lebih baik vokalnya. Jangan fals. Tapi kalau engkau fals suaramu, do jadi la jadi si, dan kadang nggak jelas, ya nggak apa-apa. Itulah suaramu. Tahukah engkau, saudara? Suaramu itu jauh lebih bagus dari suara burung yang berkicau pagi-pagi itu. Dan saya pernah dengar seorang hamba Tuhan berkhotbah begini. Mengapa anjing malam-malam kadang menggonggong? Saya di kampung, ya. Kampung kami juga kadang itu jam 12, jam 2, jam 1 tengah malam. Gong! Loh, kenapa itu? Ada orang bilang, lewat begu. Katanya, bukan. Lewat hantu, bukan. Gak usah percaya mitos-mitos begitu. Apalagi saudara percaya juga babi ngepet dan seterusnya. Gak perlu itu, ya. Gak perlu. Biar orang lain aja yang percaya itu. Tapi jawabannya, kenapa anjing bisa melonglong pada tengah malam? Jawabannya, karena begitulah dia mampunya memuji Tuhan. Itu lagi praise and worship dia itu sebetulnya, ya. Lagi memuji penciptanya. Anjing bernafas enggak? Bernafas. Burung bernafas? Bernafas. Itulah ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Anjing hanya bisa memuji seperti itu. Tapi seorang anak Tuhan yang suaranya fals tetap bisa menyatakan keindahan dari kebenaran firman lewat syair lagunya. Itu jauh lebih indah di mata Tuhan. Apalagi kita yang menyanyinya bagus-bagus, luar biasa indah. Kor gereja sampai hari ini masih terus memperdengarkan keindahan pujian di mana-mana. Lanjutkanlah itu. Saudara, maka ditutuplah Mazmur ini dengan dalam segala hal dikatakan, siapa yang memuji Tuhan, biarlah segala yang bernafas. Berarti ciptaan Tuhan. Sebetulnya binatang bisa memuji Tuhan dengan caranya. Saya percaya sungguh-sungguh pohon-pohon, karena secara biologi ya, pohon pun itu sebenarnya hidup. Ya kan, bernafaskah dia? Bernafas. Saya pernah lihat video di pangkal dari satu pohon di hutan Amazon, ya, mangap-mangap lumutnya itu, ada lumut sedikit di situ, mangap-mangap mulutnya di kamera. Kenapa mangap-mangap lumut di dekat pangkal pohon itu? Orang bilang itu sedang bernafas. Ya, cara itulah dia memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dahan pohon mengena satu, ya, datang angin ditiup, nyek gitu.
Itulah cara pohon itu memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka setiap kita gereja Tuhan, ayo melalui kesempatan pada minggu ini, ayo gairahkan dirimu untuk lebih banyak lagi memuji Tuhan. Akan menyingkirkan keluhan-keluhan, keluh kesah, hal-hal yang tidak perlu, ya. Apalagi di masa Covid ini, nyanyian seperti apa nyanyianmu? Nyanyian syukur, puji Tuhan. Tapi kalau engkau juga nyanyikan lagu-lagu yang menyatakan rintihan hatimu, jeritan hatimu, kerinduanmu supaya Tuhan bertindak, tangismu atas bangsa ini, tangismu atas negeri-negeri, atas dunia ini, silakan nyanyikan. Itu pun didengar dan dinikmati oleh Tuhan. Maka para pencipta lagu, bantulah umat Tuhan untuk semakin lebih indah meninggikan, memuliakan Tuhan dengan ciptaan lagu-lagumu yang memuliakan nama Yesus. Kalau engkau pemain musik, mainkanlah musikmu dengan cara apapun, talenta yang mana engkau punya, mainkanlah musikmu untuk Tuhan. Sejak saya bertobat tahun 89 yang lalu, saya sebelum kuliah tahun 89 sudah pintar saya main gitar. Banyak lagu-lagu saya bisa mainkan, melodi dan seterusnya. Tapi sebelum saya bertobat, saya main gitar. Kadang dengan sengaja di kedai tuak, dengan mengajak orang nyanyi suara 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi bukan lagu-lagu yang memuliakan Tuhan. Tapi sejak saya bertobat, jariku ini, permainan gitarku, permainan piano dan keyboard lewat tanganku berubah. Suaraku, bahkan pikiranku, renunganku kepada Tuhan, saya tuliskan dalam bentuk lagu. Semuanya memuji memuliakan Tuhan. Hari ini minggu kantate, pujilah Tuhan, agungkan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami lagi betapa indahnya umat-Mu memiliki kesempatan yang luar biasa untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Ajaib nama-Mu ketika umat-Mu mengagungkan lewat puji-pujian yang indah di sepanjang masa, di sepanjang sejarah umat Tuhan sampai hari ini. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami bergirang, kami bersuka cita, bahkan kami diberkati dengan luar biasa, diteguhkan iman kami, dihibur, dikuatkan. Berkobar-kobar hati kami untuk semakin mencintai dan mengasihi Tuhan, untuk semakin menghormati dan mengagungkan Tuhan, untuk semakin rindu melayani Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan lewat banyak lagu-lagu yang diciptakan anak-anak-Mu. Biar kami semakin bergirang bernyanyi, bukan lagi lagu-lagu duniawi yang tidak membangun, tapi lagu-lagu penyembahan, pujian, syukur, pengagungan kepada Allah kami. Meteraikan kebenaran ini dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Syukur untuk firman yang telah kita dengarkan. Mari bangun komitmen untuk terus menyembah Tuhan dalam hidup kita. Kita responi firman yang telah kita dengarkan. Kita bernyanyi, Lord of the Universe, Hope of the World. You
kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hidupmu kepada penebus kita, kepada Bapa, kepada Yesus Kristus anaknya, dan kepada Roh Kudus ketiga yang esa. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang engkau dengar malam ini. Jadilah pemuji-pemuji dan penyembah-penyembah Allah yang kudus. Seluruh hidupmu, seluruh suaramu yang terindah, agungkanlah Tuhan melaluinya. Seluruh permainan musikmu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah sebagai gereja yang terus menyuarakan keindahan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan di tengah zaman ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa Surgawi, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan yang berlimpah dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudari sekalian malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil waktu teduh sebentar, bersyukur atas ibadah yang telah berjalan dengan baik. Amin. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi, The Lord bless you and keep you.
sukacita. The Lord bless you and keep you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you, both now and forevermore. Bless you. Sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.